Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4272 sampai bab 4274. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Puff, Gu Tianzhao dan yang lainnya tidak dapat lagi membawa beberapa dari mereka untuk melindungi. Beberapa cahaya roh menembus perisai dan langsung mengenai tubuh para ahli pil. Tak lama kemudian, beberapa ahli pil mulai terluka atau meninggal dengan menyedihkan. Beberapa mencoba melarikan diri, tetapi tepat setelah meninggalkan perisai, mereka tertusuk oleh 10.000 cahaya spiritual. Hati Chen Ping terbakar oleh rasa cemas saat ini. Meskipun cahaya roh dari formasi agung ini tidak dapat melukai dirinya sendiri, tetapi jika terus berlanjut, dia takut sekte Duai dan para ahli pil itu semuanya akan terbunuh atau terluka. Nak, apakah kau ingin aku membantumu? Formasi seperti ini, dengan kemampuanmu saat ini sepertinya tidak akan bisa dipatahkan. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah pun angkat bicara. Senior, apakah kamu juga tahu seni formasi? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar Raja Iblis Awan Merah berkata bahwa dia juga tahu tentang formasi. Aku tidak tahu, tapi untuk menghancurkan formasi semacam ini, apakah perlu mengetahui seni formasi? Aku akan menghancurkan formasi ini dengan tamparan. Tapi apakah tubuh fisikmu ini mampu bertahan atau tidak? Aku tidak tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping merenung sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Ayo, aku bisa menahannya, tapi senior, kamu juga santai saja, jangan terburu-buru. Bagaimanapun, kamu sedikit saja kumpulkan kekuatan." Chen Ping hanya bisa melawan, namun tetap menegur Raja Iblis Awan Merah. Kalau Raja Iblis Awan Merah pura-pura gila dan meledakkan kekuatan Raja Iblis Alam Surgawi sekaligus, tubuhnya sendiri tidak akan mampu menahannya 100%. Jangan khawatir, aku masih perlu memanfaatkanmu anak kecil untuk membantuku mengumpulkan kerangka. Aku tidak akan membiarkan jiwamu terbang. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia langsung mengendalikan tubuh fisik Chen Ping. Dalam sekejap mata Chen Ping mulai menjadi hitam pekat, dan tubuh emas tak terpecahkan di tubuhnya perlahan menghilang, tetapi yang menggantikannya adalah lapisan kabut hitam. Chen Ping terbungkus dalam kabut hitam, dan seluruh tubuhnya seperti iblis berdarah. Bersamaan dengan telapak tangan Chen Ping yang terangkat perlahan, aura iblis mulai memenuhi langit, lalu melonjak ke arah depan. Ketika orang banyak melihat Chen Ping dalam kondisi ini, mereka semua tercengang. Terutama Mu Qifeng, matanya terbelalak saat dia berkata, "Bagaimana orang ini juga seorang kultivator iblis? Kalau begitu, dia pasti bukan putra kerajaan dari dinasti Kekaisaran Xiao." Aura yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuh Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak bereaksi sedikit pun. Dan aura iblis yang muncul berubah menjadi tinju raksasa yang menjulang ke angkasa. Ledakan. Tinju raksasa yang telah diubah menjadi ki iblis itu menghantam dengan dahsyat di atas formasi itu. Formasi itu bergerak, dan keempat pucuk cahaya spiritual mulai menyerang tanpa tujuan. Bahkan orang-orang dari sekte Dharma Pembunuh Surga pun menderita akibat serangan cahaya spiritual. Kali ini, orang-orang dari sekte Dharma Penebas Surga harus menggunakan perisai formasi mereka untuk membentuk perlindungan. Ledakan. Dengan ledakan keras lainnya, formasi itu langsung hancur dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan ke laut. Apa? Itu menghancurkan formasi kita dengan mudah. Mu Qifeng menjadi gila,
Ini adalah sebuah formasi agung yang telah dibangun oleh para leluhur sekte Dharma Pemenggalan Surga selama ribuan tahun. Tujuannya adalah untuk langsung menggunakan formasi agung ini untuk membalikan situasi pertempuran ketika sekte Dharma Zentian berada di titik hidup dan mati. Tetapi sebelum pertempuran dapat dibalikan, formasi besar itu hancur oleh satu pukulan. Baru saja dia masih membual tentang betapa tidak bergunanya puncak alam Mahayana, dan Chen Ping yang baru berada di tingkat ke-6 alam transisi, telah menghancurkan formasi besar itu. Chen Wenliang dan yang lainnya juga menatap Chen Ping dengan kaget. Mereka tiba-tiba merasakan aura di tubuh Chen Ping tiba-tiba berubah menjadi sangat asing. Terutama Liu Ruyan, dia sangat akrab dengan Chen Ping. Dia sering tidur bersama, tetapi Chen Ping yang sekarang membuatnya merasa menakutkan dan asing. Dia yakin bahwa Chen Ping di depannya pasti bukan Chen Ping yang sama yang tadi. Kalian sekumpulan anak-anak bodoh, bisa mati di tangan Lao Fu adalah berkah yang telah kalian tanamkan dalam 10 kehidupan kalian. Chen Ping menatap Mu Qifeng dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin. Mu Qifeng menatap Chen Ping, dia dapat menyimpulkan bahwa jiwa Chen Ping pasti telah tertukar, atau dia dirasuki oleh jiwa iblis. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sekalipun Chen Ping lebih kuat, mustahil baginya untuk mengeluarkan aura semacam ini. Aura semacam ini secara langsung menyebabkan Mu Qifeng merasa putus asa. Itu adalah aura yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Cepat lari! Mu Qifeng tiba-tiba berteriak, lalu memimpin dan mulai berlari. Karena pada akhirnya, formasi besar itu pun sudah hancur, mereka tidak mempunyai peluang untuk menang atau mengandalkannya. Apa yang mereka tunggu kalau mereka tidak lari sekarang? Hahaha, belum ada yang lari dari telapak tanganku. Dasar jangkrik mall, apa kalian mau lari juga? Chen Ping tertawa terbahak-bahak sambil telapak tangannya menekan lembut ke bawah. Kabut hitam memenuhi langit seolah-olah merupakan tangan besar yang seketika menyelimuti radius ratusan mil. Sekalipun Mu Qifeng dan yang lainnya cepat, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri ratusan mil dalam sekejap. Mu Qifeng terkejut, dalam sekejap langit berubah warna, dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan di telapak tangan Chen Ping, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Senior, hampir saja, kemampuan keilahianmu ini, tubuh jasmaniku tidak sanggup menanggungnya. Chen Ping buru-buru membujuk Raja Iblis Awan Merah. Hanya satu telapak tangan yang mencakup jarak ratusan mil, kemampuan ilahi semacam ini tidak dapat dilihat di seluruh alam surgawi, dan Chen Ping hanya seorang kultivator tingkat 6 dari alam transisi, tubuh jasmaninya, meskipun kuat, tidak akan mampu menahannya. Maaf, aku hampir lupa. Raja Iblis Awan Merah buru-buru tersenyum dan kemudian menarik kembali telapak tangannya. Bersamaan dengan itu ketika ditarik kembali, tubuh Chen Ping langsung bergerak dan para pengikut sekte Dharma Zentian yang telah lama melarikan diri ke tempat yang sangat jauh, satu demi satu, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Teriakan menyedihkan itu sampai ke telinga Mu Qifeng, menyebabkan dia gemetar sambil menggertakkan giginya dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa tidak peduli seberapa jauh ia berlari, ia seolah berada di tempat yang sama. Ia pun melihat ke sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa ia dikelilingi oleh lingkaran kabut hitam. Pergerakan Mu Qifeng dibatasi oleh lingkaran kabut hitam ini, dan dia tidak bisa lari sama sekali. Tidak peduli seberapa keras Mu Qifeng menyerang dan formasi apapun yang digunakannya, semuanya sia-sia. Pada akhirnya, Mu Qifeng terengah-engah dan tak berdaya mengikat tangannya. Siapa kamu?
Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator tingkat 6 dari alam transisi. Dewa macam apa kamu yang merasuki orang ini? Mu Qifeng tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping pasti telah diambil. Jika tidak, dia tidak akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Itu benar-benar pembantaian. Orang-orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga ini sungguh tidak lebih baik dari semut di hadapan Chen Ping. Hanya denganmu, kamu juga ingin tahu tentang lelaki tua itu. Tidak penting siapa aku, yang penting kamu sudah selesai sekarang. Chen Ping kembali ke penampilan aslinya dan menatap Mu Qifeng dengan senyum dingin. Baru saja Raja Iblis Awan Merah ingin menyombongkan diri, tetapi Chen Ping bergegas mengambil tubuhnya kembali. Karena formasi besar itu telah hancur, dan semua orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga telah tewas, serta hanya tinggal satu Mu Qifeng, Chen Ping tidak lagi membutuhkan Raja Iblis Awan Merah. Mu Qifeng sedikit tertegun karena dia dapat dengan jelas mendeteksi perubahan aura Chen Ping. Tetapi bahkan jika jiwa iblis dalam tubuh Chen Ping sekarang menghilang, Mu Qifeng tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan begitu banyak ahli pil, ditambah orang seperti Chen Ping, dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Terlebih lagi, ini adalah lautan yang luas, jauh dari benua, dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Saat ini, Mu Qifeng hanya bisa pasrah pada nasibnya. Pada saat ini, Chen Wenliang dan yang lainnya juga telah berkumpul di sekitar, terutama Bao Longsing dan para ahli pil sejenisnya. Melihat Mu Qifeng menjadi tawanan, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan amarah yang benar dan ingin menghajar Mu Qifeng sampai mati. Mu Qifeng telah mengurung mereka di ruang bawah tanah, dan jika Chen Ping dan yang lainnya tidak datang, maka di masa depan, mereka para ahli pil harus menjadi budak, diperbudak tanpa hari atau bulan. Bunuh dia, bunuh binatang ini. Beraninya kau meremehkan kami, para ahli pil? Hari ini kami akan menggunakan racun terkuat untuk membuatmu mati kesakitan. Ya, racuni dia, gunakan pil pemakan jantung dan biarkan dia mati kesakitan. Banyak ahli pil berteriak. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Asal kalian melepaskanku, aku bisa memberikan kalian semua sumber daya sekte Zentian. Melihat para ahli pil itu marah dan ingin meracuni dirinya sampai mati, Mu Qifeng buru-buru berkata, "Siapa yang kau bohongi? Kami sudah mencari di seluruh pulau ini berkali-kali, tidak ada hasil apapun." Bagian dalam aula besar sekte Dharma Pemenggalan Surga juga kosong. Di mana sumber dayanya? Chen Wenliang berkata dengan dingin. Ada, pasti ada. Mereka hanya tersembunyi dalam formasi sehingga Anda tidak dapat menemukannya. Kami, sekte Dharma Pemenggalan Surga, telah berada di sini selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin kami tidak memiliki sumber daya? Mu Qifeng buru-buru berkata. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka juga merasa bahwa Mu Qifeng ini benar. Lagi pula, sekte Dharma Pemenggalan Surga sudah lama datang ke sini. Dan ketika mereka mencari, semuanya dicari oleh Chen Wenliang bersama para ahli pil itu. Chen Ping membawa Gu Tianzhao dan mereka sedang menyiapkan formasi. Jika ada formasi penyembunyian untuk menyembunyikan sumber daya, mustahil bagi Chen Wenliang dan yang lainnya untuk menemukannya. Bawa kami ke sana, jika kau berani bermain trik, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Chen Ping memutuskan bahwa dia akan membiarkan Mu Qifeng memimpin jalan untuk melihat sumber daya apa yang dimiliki sekte Dharma Pemenggalan Surga. Tidak, tidak, Mu Qifeng menganggukkan kepalanya dengan panik. Setelah itu,
Di bawah pengawalan orang banyak, MU Qiu Feng menuju ke aula besar Sekte Dharma Pemenggalan Surga. Aula besar Sekte Dharma Pemenggalan Surga tidak terlalu mewah. Lagi pula, tempat ini jauh dari benua, dan semua materialnya bergantung pada pulau yang bisa diproduksi sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi semua yang mampu membuat aula besar seperti ini sudah sangat bagus. Setelah memasuki aula besar, Chen Ping langsung merasakan fluktuasi formasi. Sepertinya benar-benar ada formasi di aula besar ini. Hanya melihat MU Qiu Feng melantunkan kata-kata pelan dan melambaikan telapak tangannya, sebuah pintu muncul di dinding yang tadinya tidak ada apa-apanya. Dan di sekitar pintu ruangan, ada banyak lagi halangan. MU Qiu Feng membuka penghalang itu satu persatu, dan seiring dengan terbukanya penghalang terakhir, pintunya pun perlahan terbuka. Melihat pintu terbuka, banyak apoteker hendak menyerbu masuk. Lagi pula, mereka yang bergegas masuk lebih dulu dapat mengambil lebih banyak sumber daya. Semua berdiri diam, tidak seorang pun boleh bergerak. Biarkan rekan Taoist Chen masuk terlebih dahulu. Kita sekarang bisa tetap hidup. Semua berkat bantuan dari rekan Taoist Chen dan orang-orang dari Sekte 2i. Bahkan jika ada perbekalan, sudah seharusnya mereka mengambilnya terlebih dahulu. Chen Wenliang berteriak, dan para ahli pil yang hendak menyerbu masuk seketika menghentikan langkah mereka, dan satu persatu mundur dengan wajah penuh malu. Chen Ping pun tidak mungkin melakukan hal yang sama, dan memimpin MU Qiu Feng masuk, diikuti oleh Gu Tianzhao dan yang lainnya di belakang. Ketika memasuki ruangan itu, dia mendapati banyak sekali pil binatang yang tersimpan di dalamnya, juga sejumlah ramuan abadi dan batu roh. Ruangan besar itu ditumpuk tinggi, untuk dapat mengumpulkan begitu banyak sumber daya di Pulau Tandus seperti itu. Sekte Dharma Pemenggal Surga pasti telah mengumpulkannya selama beberapa ribu tahun juga. Namun, di tengah-tengah sumber daya ini, sebuah patung setinggi 3 meter tampak tidak pada tempatnya dengan sumber daya ini. Chen Ping tidak mengerti mengapa patung ini ditempatkan di sini dan tidak di tengah aula utama. Siapa patung ini? Chen Ping bertanya pada MU Qiu Feng. Dikatakan bahwa ini adalah patriark pertama kita, saya tidak begitu yakin. Sejak saya mengambil alih Sekte Dharma Pemenggalan Surga, patung ini telah ditempatkan di sini. MU Qiu Feng berkata jujur. Presiden Chen, Anda pimpin orang-orang untuk mengangkut sumber daya ini dan memberikannya kepada orang-orang untuk dibagikan, lalu cepatlah dan sembuhkan para Taoist yang terluka. Chen Ping berkata kepada Chen Wenliang, rekan Daoist Chen, Anda telah memberikan kontribusi paling besar, Anda seharusnya mengambil sumber daya ini terlebih dahulu. Chen Wenliang berkata dengan malu. Presiden Chen, tidak perlu bersikap sopan kepada saya, lebih baik Anda melakukan apa yang saya katakan, kata Chen Ping. Melihat ini, Chen Wenliang mengangguk dan memimpin orang-orang untuk mengosongkan semua sumber daya dan kemudian mulai mendistribusikannya. Dan Chen Ping tidak meninggalkan ruangan itu, sebaliknya, dia membawa MU Qiu Feng dan melihat patung setinggi 3 meter itu bersambung.